Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosadara Pertiwi dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi, Prodi PAUD 2019. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mumun Mulyati MMMPD selaku dosen pengampu. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah Program Perlibatan Orang Tua dan Masyarakat. Saya di sini ingin membahas tentang hak-hak anak usia dini di Indonesia. Hak-hak anak usia dini di Indonesia. Anak adalah sosok yang luar biasa dan menakjubkan. Di samping sebagai benih-benih masa depan atau investasi, anak juga penuh potensi, apalagi jika ia berada di rentang usia dini. Pada tahapan usia dini, kapasitas anak untuk berkembang sangat dahsyat, sehingga kondisi ini sering disebut dengan golden age atau usia emas. Hak-hak anak usia dini dan implikasinya. Agar pemahaman tentang hak-hak anak usia dini beserta implikasinya menjadi terlebih terfokus, mari kita bahas satu persatu dengan mengacu kepada hak-hak sebagaimana yang sudah disimpulkan sebelumnya. Yang pertama, anak usia dini berhak untuk dilahirkan, memiliki nama dan kewarganegaraan. Kelahiran adalah pintu pertama seseorang tiba di dunia. Untuk itu, tidak seorang pun boleh dihalangi untuk datang ke dunia secara selamat dan lancar. Beriring dengan kelahirannya, banyak kerabat yang ingin menyapanya. Untuk itu, seseorang membutuhkan nama. Nama merupakan hak asasi setiap anak sejak kelahirannya. Seseorang yang baru lahir juga secara legal membutuhkan pengakuan sebagai bagian dari warga negara yang baru tiba di dunia yang berbeda. Untuk itu, anak yang baru lahir berhak mendapatkan kewarganegaraan sehingga secara hukum ia memiliki kesetaraan dengan warga negara lainnya. Yang kedua, anak usia dini berhak untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi. Mengapa anak usia dini berhak untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi? Hal ini karena pada saat usia dini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mencapai kematangan optimal, maka anak harus difasilitasi dengan rasa kasih dan sayang yang setulusnya. Jika anak tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang, di samping ia akan merasa bahagia, ia pun akan menjadi generasi yang berakhlak dan bermoral lebih baik. Keyakinan tersebut diperkuat oleh pesan dari Dorothy Launote, simaklah baik-baik. Jika anak banyak dicela, ia akan terbiasa menyalahkan. Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menantang. Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas. Jika anak banyak dikasihani, ia akan terbiasa meratapi nasibnya. Jika anak dikelilingi olok-olok, ia akan terbiasa menjadi pemalu. Jika anak dikitari rasa iri, ia akan terbiasa merasa bersalah. Jika anak serba dimengerti, ia akan terbiasa menjadi penyabar. Jika anak banyak diberi dorongan, ia akan terbiasa menjadi percaya diri. Jika anak banyak dipuji, ia akan terbiasa menghargai. Jika anak diterima oleh lingkungannya, ia akan terbiasa menyayangi. Jika anak diperlakukan secara jujur, ia akan terbiasa melihat kebenaran. Jika anak ditimbang tanpa pilih kasih, ia akan terbiasa melihat keadilan. Jika anak dikerumuni keramahan, ia akan terbiasa berpendirian.
Yang ketiga, anak usia dini berhak untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai, dan lingkungan yang sehat. Harapan kita terhadap anak usia dini adalah mereka semua diharapkan dapat berkembang secara optimal. Di antara kondisi yang dapat mengantarkan anak-anak usia dini dapat berkembang dengan baik adalah tersedianya komunitas yang aman, damai, dan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, kondisi komunitas tersebut merupakan bagian hak-hak dasar anak usia dini dalam mengembangkan dirinya. Lalu, bagaimanakah kriteria komunitas yang aman, damai, dan sehat? Terdapat beberapa hal yang menjadi ciri-cirinya, di antaranya sebagai berikut. Pertama, komunitas dan lingkungan tersebut menerima sepenuhnya keberadaan dan kondisi anak usia dini baik secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua, komunitas dan lingkungan tersebut bersedia berinteraksi dengan baik dengan anak di usia dini tanpa kecuali dan dengan tangan terbuka. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan tersebut memenuhi unsur-unsur yang mendidik baik dari sisi interaksi maupun ketersediaan sarana dan prasarananya. Yang keempat, komunitas dan lingkungan tersebut menjamin bahwa hak-hak sosial budayanya anak usia dini tidak terabaikan dan dapat terpenuhi secara memadai. Dan yang kelima, komunitas dan lingkungan tersebut terbebas dari hal-hal yang akan membahayakan anak usia dini baik secara fisik maupun non-fisik. Yang keempat, anak usia dini berhak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif. Makanan merupakan kebutuhan mendasar untuk setiap anak usia dini karena merupakan faktor yang mendukung terbentuknya badan sehat dan ketersediaan energi atau tenaga untuk beraktivitas. Oleh karena itu, kebutuhan makanan mutlak terpenuhi oleh setiap anak usia dini. Bagaimanakah kriteria pemenuhan makanan yang sesuai kebutuhan anak usia dini? Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. A. Memenuhi asupan gizi yang sesuai dibutuhkannya. B. Berupa makanan yang sehat serta terbebas unsur-unsur yang membahayakannya. Dan C. Pemberiannya sesuai dengan tata cara yang layak dan wajar. Tata cara pemberian makanan kepada anak usia dini jika perlu menjunjung tinggi hak-hak anak dan bersifat. Kelima, anak usia dini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya. Pendidikan dan pengembangan potensi untuk siapapun merupakan hak mendasar termasuk untuk anak usia dini. Apalagi dengan diyakini bahwa masa usia dini akan berpengaruh besar pada kehidupan dewasa seseorang. Maka hak pendidikan dan pengembangan potensi bagi anak usia dini menjadi sangat fundamental dan tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan dan pengembangan potensi yang sebaiknya dipenuhi secara umum adalah yang dapat mengembangkan fitrahnya secara optimal, yaitu yang dapat memfasilitasi seluruh dimensi kecerdasannya, baik kecerdasan bahasa, kecerdasan logika, matematika, kecerdasan gerak, kecerdasan seni, kecerdasan alam, dan sebagainya. Keenam, anak usia dini berhak untuk diberikan kesempatan bermain dan waktu santai. Bermain dan waktu santai sebagai bagian dari hak anak usia dini harus terpenuhi dengan baik. Mengapa? Bermain dan waktu santai bagi anak ternyata bukan hanya sekedar untuk memenuhi kesenangan anak, tetapi berdasarkan
pengkajian yang mendalam. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan yang mendasar yang dapat membantu bahkan memacu percepatan dan pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih sehat. Dengan demikian, bermain dan waktu santai bagi anak usia dini hendaklah disediakan secara memadai dan dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga dampak positif yang dicapai dapat lebih optimal. Ketujuh, anak usia dini berhak untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, penyanyian, kekerasan, dan dari mara bahaya. Perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi, penyanyian, kekerasan, dan dari mara bahaya yang akan terjadi pada anak usia dini sangat penting untuk diperhatikan. Anak usia dini hendaknya terhindar dari berbagai hal tersebut. Mengapa? Pertama, karena dari sisi usia dan keadaan fisik, anak usia dini belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri dengan baik. Sehingga jika orang dewasa seperti orang tua, guru, dan masyarakat tidak membantu melindunginya, maka anak usia dini tidak akan terhindar dari kejadian negatif yang mengancam. Tindak kekerasan dan mara bahaya yang terjadi pada anak usia dini akan membekas sangat kuat dan permanen hingga dewasa atau trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, jangan sampai hal tersebut terjadi pada anak usia dini. Hak itu harus didukung penerapannya oleh seluruh orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah dengan sekuat tenaga. Yang ke-8, anak usia dini berhak untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah. Keberlangsungan hidup dan perkembangan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama, terutama oleh pemerintah. Bahkan pemerintah harus dapat mempertahankan hak tersebut agar dapat terwujud dengan baik. Mengapa? Karena anak usia dini adalah investasi sebagai generasi penerus bangsa, penerus berlangsungnya pemerintahan yang ada saat ini. Jika tidak dipertahankan, maka kita kehilangan sumber daya manusia yang akan meneruskan bangsa ini, atau akan terjadi suatu fenomena yang disebut lost generation, kehilangan generasi. Jika terjadi kehilangan generasi, maka kehidupan bangsa ini tidak akan terkendali dan berangsur-angsur menjadi kehancuran. Semoga tidak terjadi. Dan yang ke-9, anak usia dini berhak agar bisa mengekspresikan pendapatnya sendiri. Ekspresi adalah wujud dari gambaran isi dan kehendak seseorang. Isi dan kehendak seseorang sangat penting diketahui dengan baik, sehingga kita dapat meresponnya dengan baik. Begitu pula ekspresi pada anak usia dini dapat diterima dengan terbuka. Sebab dengan mampu menerima ekspresi mereka, maka kita akan mengetahui segala yang diharapkan, dibutuhkan, dan dirasakan anak. Dengan demikian, orang tua atau orang dewasa dapat menentukan sikap yang paling tepat pada anak. Sikap yang paling baik dan bijak untuk merespons ekspresi anak tentunya dengan memberikan dukungan yang positif serta diikuti dengan pijakan atau langkah-langkah yang tepat dalam menindaklanjutinya. Dengan demikian, semua yang diekspresikan anak menjadi dasar atau bahan bagi pengembangan anak selanjutnya, yaitu yang dapat mengantarkan anak menjadi sumber daya manusia yang lebih cerdas, berkepribadian, dan matang. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.